okay with me. Baby, okay though. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Rahmadona, NIM 2023 143637 dari kelas 2Ki, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin memaparkan hasil materi yang bertemakan tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila bersama dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya MPDI. Baiklah, pada penjelasan yang pertama tentang landasan Pancasila. Landasan Pancasila terbagi menjadi 4, yaitu 1. Landasan historis adalah cerita perjalanan masyarakat Indonesia dari sebelum merdeka sampai merdeka saat ini. Jadi nenek moyang kita seluruh Nusantara memang telah memiliki nilai-nilai Pancasila sebelumnya, dari zaman-zaman kerajaan yang saling melakukan kerjasama perdagangan yang pada proses itu terjadi pertukaran budaya, sifat, dan karakter. Yang kedua adalah landasan kultural atau budaya. Beberapa bangsa dan negara pasti memiliki pandangan hidup serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat dunia internasional. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Dituangkannya Pancasila ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka mengisyaratkan bahwa secara yuridis konstitusional Pancasila telah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Untuk memudahkan warga negara dalam memahami Pancasila, maka dilaksanakanlah pendidikan Pancasila, khususnya di perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah landasan filosofis. Pancasila dikenal sebagai filosofi negara Indonesia. Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila adalah landasan filosofis yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu kenyataan norma-norma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, dan paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang B ada tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila secara umum. Tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri kita yang sedang mengkaji dan akan menguasai ipteks. Kesimpulannya adalah Pancasila yang menjadikan sumber dan pedoman bangsa mengantarkan mahasiswa dapat mengembangkan kepribadiannya serta dapat membantu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia yang intelektual. Baiklah, materi yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merapasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Baiklah, yang selanjutnya adalah hak-hak warga negara. Adapun istilah yang berkaitan dengan hak-hak dasar, yaitu 1. Hak kodrat, 2. Hak asasi manusia, 3. Hak-hak kebebasan dasar manusia, 4. Hak dan kewajiban asasi warga negara dalam konsep natural right. Kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia. Setiap orang dilahirkan dengan hak tersebut. Hak tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah, kemudian dibawanya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak warga negara Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Hak membela negara. 3. Hak berpendapat. 4. Hak kemerdekaan memeluk agama. 5. Hak mendapatkan pengajaran. 6. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
7. Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Selanjutnya ada kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia. 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, materi ketiga adalah tentang manusia Indonesia yang ideal sesuai dengan Pancasila. Sosok manusia yang Pancasila itu adalah perilaku Pancasialis, adalah perilaku yang tutur katanya santun, simpatik, dan tidak mengadu domba, dan tidak menebar kebencian, sehingga perilakunya melahirkan persatuan dan berkemanusiaan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.